Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita kirimkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan presentasi itu dalam memenuhi tugas individu, yaitu ujian tengah semester mata pelajaran strategi pembelajaran dalam pendidikan jasmani dan aplikasi. Tanpa nikmat sehat dan nikmat kesempatan, belum tentu kita bisa melaksanakan presentasi ini atau melanjutkan UTS strategi pembelajaran dan dalam PJOK ini. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Abdul Ghazi dengan NIM 20086002, ingin mempresentasikan sebuah materi tentang strategi pembelajaran inquiry. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada materi kita. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan atau dicapai oleh seorang guru dan siswa dengan guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan adanya strategi pembelajaran ini, guru dengan mudah melaksanakan pembelajaran atau menjelaskan pembelajaran kepada seorang siswa. Seorang guru yang baik dan seorang guru yang profesional itu memiliki strategi yang baik juga dan terampil dalam membuat strategi atau praktekkan strategi yang dilakukannya, sehingga apa yang dijelaskan atau diterangkan oleh seorang guru mudah dipahami oleh seorang murid, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan efisien, bisa dicapai dengan optimal. Baik, materi yang kedua itu pengertian strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian pembelajaran yang mendengarkan pada proses berpikir secara kritis dan analitis, sehingga siswa bisa memecahkan suatu masalah atau didirikan suatu topik, kemudian mereka disuruh untuk mencari atau menggali topik tersebut dan memecahkan masalah yang ada dalam topik tersebut. Strategi pembelajaran inquiry ini yaitu membuat siswa itu hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada seorang guru atau sumbernya bukan semua berasal dari guru, tetapi mereka disuruh untuk mencari sendiri sumber dari topik tersebut atau bagaimana cara memecahkan suatu masalah yang dikasih oleh seorang guru tersebut, sehingga siswa bisa terampil dan percaya diri dan pengalaman dalam mencari atau memecahkan suatu topik tersebut, sehingga apa yang mereka pecahkan atau topik mereka gali tersebut bisa tersimpan dalam memori mereka masing-masing. Strategi pembelajaran inquiry ini itu bertujuan untuk membuat siswa tidak harus menghafal, tetapi harus menganalisa atau mencari sendiri materi atau memecahkan sendiri masalah tersebut, sehingga siswa bisa mencari bahan-bahan atau referensi dari luar, bukan hanya bergantung pada guru. Jadi siswa bisa hidup mandiri tanpa bantuan seorang guru. Guru hanya bisa mengarahkan atau membimbing seorang siswanya, bukan semuanya ditransfer dari guru atau hanya dijelaskan oleh guru dan murid hanya menonton.
Sehingga metode strategi pembelajaran inquiry ini bisa berjalan dengan lancar, yaitu dengan adanya sebuah guru membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil, kemudian para siswa dikasih sebuah topik sehingga mereka disuruh untuk memecahkan topik tersebut dan menggali apa-apa saja permasalahan yang terjadi dalam topik tersebut, dan mereka mencari tahu sendiri dan tidak guru yang menjelaskan. Intinya strategi pembelajaran inquiry ini itu memiliki berpedoman pada seorang siswa, itu seorang siswa yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Baik. Baik, yang ketiga itu materi tentang tujuan utama strategi inquiry, yaitu membuat siswa bisa berpikir kritis dan analitis, sehingga siswa ketika tidak ada guru, mereka bisa belajar sendiri dan bisa menemukan ilmu atau mendapatkan ilmu dari luar atau memiliki referensi dari luar. Sehingga mereka tidak selalu terpaku kepada seorang guru atau selalu menunggu informasi dari seorang guru, sehingga siswa tidak bisa mandiri dalam mencari ilmu. Dalam strategi pembelajaran inquiry ini, siswa dituntut untuk hidup mandiri dan mencari atau memecahkan suatu masalah itu dengan sendiri, sehingga dengan begini mahasiswa bisa menganalisa atau bisa mencari tahu sendiri tentang suatu topik tersebut atau permasalahan yang ada dalam suatu topik tersebut. Berbeda dengan metode strategi pembelajaran ekspositori, yaitu yang dominan, yang beraktivitas atau yang dominan pada strategi pembelajaran ekspositori ini, yaitu guru yang selalu aktif, bukan murid. Murid hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru. Berbeda dengan strategi pembelajaran inquiry ini, yaitu siswa dituntut untuk hidup mandiri, mencari tahu sendiri tentang suatu topik tersebut. Guru hanya membimbing dan menjelaskan sedikit inti-intinya saja. Kemudian seorang murid mencari tahu dasar atau menggali sebuah topik tersebut. Materi selanjutnya itu prosedur penerapan strategi pembelajaran inquiry. Menurut Gistrap, Mojino dan Dimyati 2009 nomor 89, langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, yaitu kita harus mengelompokkan seorang peserta didik. Misalnya dalam satu kelompok itu harus ada seseorang yang memiliki keahlian atau keterampilan atau memiliki kepintaran yang lebih daripada teman-temannya, sehingga mereka bisa bertanya. Teman-teman yang nggak paham, dia bisa menjelaskan apa yang permasalahannya dalam topik yang diberikan kepada kelompok mereka tersebut. Kenapa begini? Karena jika kita tidak mengelompokkan atau mengidentifikasikan suatu siswa, hanya orang-orang pintar saja, sehingga kelompok yang tidak memiliki seorang yang pintar atau memiliki seorang yang bisa menganalisa satu permasalahan, maka mereka diskusinya tidak akan berjalan. Jadi untuk itu maka kita harus mengidentifikasi atau mengelompokkan seorang siswa yang ini dalam satu kelompok. Misalnya ada 5 orang, jadi dalam 5 orang itu harus ada 2 orang yang memiliki keterampilan yang bisa menganalisa satu topik sehingga diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian itu pemilihan pendahuluan. Itu siswa harus kita harus memiliki pendahuluan atau penyampaian materi yang bisa dipahami dan mudah dipahami oleh seorang siswa, sehingga mereka paham bagaimana cara memecahkan suatu topik atau masalah yang diberikan oleh seorang guru, sehingga bisa mereka sampaikan kepada kelompok mereka dan mendiskusikannya. Kemudian bisa memecahkan masalah-masalah yang ada dalam topik tersebut. Yang ketiga itu mempersiapkan tempat dan alat.
Nah, ini merupakan salah satu kelancaran dalam menerapkan strategi pembelajaran empiri. Jika suatu media atau alatnya kurang, maka metode strategi pembelajaran empiri kurang berjalan dengan lancar. Misalnya, kita mempelajari tentang mata pelajaran sepak bola, tetapi kita tidak memiliki bola dan hanya membuat sebuah gambar. Jadi siswa kurang paham dan bagaimana bentuk bola dan bagaimana lapangan sepak bola. Jadi untuk itu kita harus secara langsung membawa siswa dan mempersiapkan alat dan tempat yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan atau yang kita berikan kepada seorang siswa. Yang keempat itu pemilihan bahan dan masalah. Nah, ini harus seorang guru harus jeli dan teliti bagaimana kemampuan seorang siswa dan bagaimana seorang siswa bisa memecahkan satu topik tersebut. Intinya yaitu topik tersebut jangan terlalu sulit dan jangan terlalu mudah. Jadi intinya siswa bisa melakukan dan bisa memecahkan dan mencari tahu masalah permasalahan yang dalam topik tersebut dan bisa dipahami oleh seorang siswa. Kemudian yaitu mengecek pemahaman peserta didik. Dia ini dengan cara setelah mereka melakukan diskusi kelompok, kemudian seorang guru harus memancing seorang siswa untuk bertanya tentang materi atau topik yang mereka pecahkan tadi, sehingga mereka dengan pengalaman yang mereka lakukan diskusi kelompok tadi, mereka bisa paham dengan materi yang dibahas tadi, sehingga dia bisa melakukan antara diskusi dengan guru yaitu tanya jawab, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Salah satu inti dari pembelajaran ini yaitu seorang siswa dan guru yaitu harus ada diskusi atau saling kompromi atau tanya jawab antar materi yang disampaikan seorang guru dengan pembahasan yang dibahas oleh siswa. Baik, materi yang berikutnya yaitu tentang yang kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan penemuan. Dengan ini peserta didik dia disuruh untuk menemukan sesuatu yang baru dan tidak diketahui sebelumnya. Misalnya dalam sepak bola itu ada yang namanya diving. Jadi seorang guru belum menjelaskan, tetapi siswa udah mencari tahu dulu atau menemukan hal yang baru sebelum disampaikan oleh seorang guru. Jadi ketika pertemuan dalam kelas, mereka ketika ditanya oleh guru yang tidak tahu oleh mereka, jadi mereka bisa langsung menjawab karena mereka sudah menemukan dahulu sebelum guru menerangkan materi tersebut. Kemudian membantu peserta didik dengan informasi atau data yang diperlukan, yaitu seorang guru harus membantu siswa dalam menyiapkan informasi tetapi tidak menjelaskan secara rinci, cuman secara garis besar saja. Misalnya seorang murid memerlukan tentang materi sepak bola, seorang guru harus memfasilitasi misalnya bola atau gawang sepak bola. Jadi seorang murid hanya bisa langsung menjelaskan dan praktekkan apa materi yang dibahas mereka tadi dan mencari tahu sendiri. Oh, ternyata begini materi, ternyata begini lapangan sepak bola, ternyata begini bentuk bola. Seperti itu. Jadi guru hanya memfasilitasi dan murid yang langsung aktif dan terlibat dalam kegiatan pembahasan tersebut. Kemudian itu membesarkan hati atau memuji peserta didik. Misalnya seorang guru harus memberikan motivasi atau sedikit memberikan motivasi pada siswanya supaya siswa itu bisa rajin dan semangat dalam belajar. Misalnya seorang siswa bisa memecahkan suatu masalah tentang
peraturan-peraturan sepak bola yang belum diketahui oleh temannya sendiri, maka harus dikasih sebuah reward atau sebuah sanjungan sehingga mereka bisa termotivasi dan semangat dalam belajar lagi, sehingga mereka bisa bangga dengan pemahaman atau hal yang mereka temukan sendiri. Kemudian membimbing para peserta didik menganalisis sendiri. Nah, yaitu guru bukan menjelaskan secara semuanya atau secara rinci atau dari awal sampai akhir, tetapi guru hanya mengawasi atau membimbing siswanya bagaimana cara menganalisis masalah ini dan bagaimana cara mentopik atau mencari permasalahan dalam suatu topik yang diberikan kepada guru tersebut. Kemudian memberikan peserta didik merumuskan kaidah, prinsip, ide, generalisasi atau konsep berdasarkan hasil penemuannya, yaitu peserta didik harus mengeluarkan ide-ide atau konsep dan prinsip yang ada dalam topik yang mereka kerjakan tadi, sehingga mereka bisa mengeluarkan ide dan pendapat mereka. Kemudian mereka bisa memecahkan suatu masalah dan bisa diketahui oleh teman-teman yang lain atau pada kelompok lain, sehingga mereka bisa mengeluarkan inspirasi dan pendapat mereka sendiri. Kelebihan yaitu dalam materi pembelajaran PID ini yaitu siswa bisa hidup mandiri dan bisa memperoleh informasi dengan sangat pribadi dan sifatnya memungkinkan sebagai pengetahuan yang melekat erat dalam pikiran mereka, sehingga mereka tidak terpaku lagi pada seorang guru atau seorang pemateri yang disampaikan, tetapi mereka mencari tahu sendiri dan bisa mendapatkan pengalaman sendiri. Kekurangannya yaitu pada materi IQ ini yaitu tidak bisa diterapkan pada kelas yang banyak, hanya pada kelas-kelas yang kecil. Kemudian sangat sulit untuk merubah cara berpikir siswa dari yang lama, yaitu dengan cara menerima atau materi dari seorang guru, kemudian mereka mencari tahu sendiri materi yang disampaikan, materi yang dibahas, bukan disampaikan oleh seorang guru lagi. Kemudian kebebasan yang diberikan kepada siswa tidak selamanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Misalnya dalam satu kelompok itu tidak semuanya yang bekerja sama, hanya orang-orang yang rajin dan terampil saja yang bisa mengerjakannya, dan hanya mereka saja yang pintar dan mendapatkan ilmu. Kemudian kesimpulannya itu strategi pembelajaran inquiry sangat dibutuhkan dalam suatu metode pembelajaran atau dalam satu kelas, karena jika kita memiliki strategi yang baik, maka siswa akan mudah memahami apa yang kita sampaikan dan kelas akan berjalan dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Kemudian dalam strategi pembelajaran ini yaitu siswa dituntut hidup mandiri, berpikir kritis dan analitis, bukan hanya berpaku atau bergantung pada seorang guru saja, tetapi mereka mencari tahu sendiri dan memiliki pengalaman sendiri. Oke, terima kasih.